Hai rekan developer C++, selamat datang di tutorial ini. Nama saya Willy Tambunan. Saya akan memperkenalkan kepada Anda bagaimana sebenarnya modern C++ dalam hal penggunaan memori. Sudah bukan rahasia umum lagi sepertinya kalau kita sudah sama-sama tahu bagi rekan-rekan developer yang sudah senior maupun beginner, kalau memori manajemen di C++ itu merupakan hal yang sangat rumit. Hal itulah yang menyebabkan munculnya bahasa-bahasa pemrograman yang memiliki virtual machine dan memiliki garbage collector. Pada modern C++, saya akan memperkenalkan bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar lagi. Anda akan melihatnya sebentar lagi. Saya akan memulai dengan membuat project baru. Pastikan Anda memilih Win32 Console Application. Jangan sampai salah memilih CRR Console Application. Kita akan membuat aplikasi native. Jadi pastikan memilih Windows 32. Kita buat namanya manajemen demo. Klik finish, terima langsung di file file. Untuk kebutuhan ini sudah cukup karena kita hanya akan membuat console application. Nah, sini kita akan melihat template yang mungkin sudah biasa Anda lihat sendiri. Saya akan membuat satu buah kelas dalam demo ini, kelas yang sangat sederhana. Kita berikan nama person. Kelas ini tidak ada spesialnya sama sekali sebenarnya. Kita hanya membuatnya untuk menampung string nama. Terlebih dahulu kita harus menginclude string dan menggunakan namespace-nya. Ya, kita akan membuat setter dan getter pada header file ini. String name dan set name string and akan mengimplementasikan metodenya. Kita include dulu, kembali kita include string, kembali kita menggunakan using space. Kita akan mengimplementasikan method pada header tadi adalah getName, hanya akan mereturn file saja. Kemudian setName, send, ya, cukup segini saja. Untuk saat ini kita akan mengisi constructor dan destructor karena ini akan menandakan bahwa untuk constructor dia akan memberitahu apakah objek itu telah di-create sehingga dia nanti akan mengeprint ke konsol, dan untuk constructor agar kita mengetahui apakah memorinya sudah dilepas atau belum. Kita akan menginclude stream karena kita akan menggunakan console out untuk mengeprint ke player. Kita akan menandainya sehingga kita nanti dapat melihat objeknya sudah dibuat. Sini kita akan menandai bahwa objeknya sudah di-destroy. Nah, sekarang kita akan melihat penggunaannya. Ini
kelas person, person belum di include, kita include terlebih dahulu. Maaf, kita menginclude file. Sini kita pertama-tama akan menyet namanya, katakanlah Tambunan. Nah, kita outputkan namanya. Sederhana sekali, tidak ada yang spesial di sini. Hanya mengoutputkan nama ke layar. Kita harus menginclude string. Jangan lupa namespace using. Oke, kita dapat menjalankannya dengan menekan Ctrl F5 demo ini. Ya, ada agak sedikit lama. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat pertama kali objek person dipanggil, maka konstruktornya akan dipanggil. Constructing object, dia akan mengeprint nama, kemudian dia akan mendestruct objeknya. Nah, destruction objek secara otomatis atau lifetime-nya akan secara otomatis diatur jika objek tersebut dibuat pada stack. Kita di sini mendeklarasikan person yang merupakan value. Dia akan dibuat di stack, oleh karena itu manajemen objeknya akan otomatis, sehingga ketika function ini selesai dipanggil, memorinya akan langsung diallocate otomatis. Seperti yang kita ketahui bahwa memori manajemen di komputer bisa diletakkan di dalam stack atau di dalam heap. Jika kita meletakkan di dalam heap, maka kita harus melakukan dealokasi secara manual. Saya akan menunjukkan bagaimana kepada Anda. Kita akan membuatnya menjadi new. Nah, di sini kita mendeklarasikan person, pointer ke person, atau pointer ke objek person yang ada di heap. Sehingga kita harus mendeallocate-nya secara manual. Jadi kita sendiri yang mengendalinya. Di sini kita harus menggunakan arrow karena kita menggunakan pointer. Sini juga tanda panah. Nah, sini akan kita coba lihat perbedaannya dengan yang tadi. Di sini kita mendefinisikan objek, mengalokasikan memori, dan akan merujuknya dengan pointer. Nah, di sini Anda mungkin melihat perbedaannya dengan yang tadi. Kalau yang tadi dia ada memiliki destructing object, di sini tidak. Karena apa? Karena sekarang objek ini ada di heap, sehingga dia tidak dialokasi otomatis. Lifetime-nya cukup panjang, sehingga kita harus secara eksplisit mengatakannya kalau kita tidak membutuhkan objek itu lagi. Nah, bagaimana caranya untuk mendealokasikannya? Kita harus mendelete memori tersebut, delete person. Dengan demikian, kita mengatakan bahwa objek yang ada di heap itu harus diallocate. Objek yang dirujuk oleh person ini, yang berada di memori yang dirujuk oleh person, di delete. Kita lihat perbedaannya. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaannya, bahwa objeknya telah di-destroy. Nah, mungkin Anda bisa memikirkan sebentar. Nah, banyak sekali masalah yang mungkin ditimbulkan oleh objek yang akan kita create di heap ini. Salah satunya adalah
memory leak seperti yang tadi. Atau juga bisa juga sesuatu yang disebut dengan double deletion, artinya kita mendelete objek yang sudah di-destroy. Nah, sini kita akan coba mendelete 2 kali. Kita akan lihat. Nah, di sini kita melihat bahwa konstruktornya dipanggil 2 kali dan terjadi error karena sudah tidak dirujuk lagi. Ini dapat menyebabkan masalah pada saat runtime. Errornya ya, jadi kita harus debug, kita harus cari tahu program itu crash pada saat dia sudah di production dan sebagainya. Double deletion. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk tidak perlu melakukan delete, tetapi semuanya di manage seperti otomatis seperti yang tadi kita lihat pada objek yang diletakin pada stack. Kita akan menggunakan share pointer atau smart pointer. Jangan lupa menginclude ini dulu. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan share pointer dengan tipe person. Artinya kita menyerahkan alokasi, tidak perlu ada pointer lagi. Share make share dengan tipe person. Jika Anda memiliki konstruktor, Anda bisa melewatkannya dari sini. Nah, kode yang lain tidak berubah, sama saja. Nah, cukup seperti ini. Kita tidak perlu melakukan delete manual. Hal itu langsung dilakukan secara otomatis. Kita coba jalankan. Sangat simpel sekali menggunakan share pointer ini. Saya akan sarankan kepada Anda akan menggunakan smart pointer ini ketimbang Anda harus melakukan delete secara manual. Ini merupakan cara yang terbaik saya rasa, sehingga Anda tidak perlu repot-repot menghadapi yang namanya memory leak dan yang lain-lain. Ini bukan garbage collector, tetapi smart deallocation. Jadi sebenarnya make share dan set pointer ini memiliki algoritma sendiri di dalamnya. Nah, saya akan memperkenalkan sesuatu yang mungkin tidak berhubungan dengan memory management, tetapi dapat menghemat waktu, yaitu adalah keyword auto. Jadi kita dapat mengubah set pointer deklarasi person menjadi auto. Ini akan langsung diterjemahkan menjadi set pointer, karena sebenarnya return type dari make itu adalah set pointer. Jadi kita langsung hanya mendeklarasikan auto, maka compiler akan langsung menerjemahkannya. Itulah kira-kira pelajaran mengenai share pointer.